الذي جعل شهر رمضان شهر الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله هو ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد العرب والعجم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدوام. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون ولعلكم ترحمون. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pada hari Jumat yang penuh berkah dan kemuliaan ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua, baik nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, serta nikmat umur panjang, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini, pada hari Jumat yang mulia ini, kita masih dapat berhadir berkumpul di masjid, di rumah Allah yang mulia ini, untuk melaksanakan seruan Allah, yakni melaksanakan salat Jumat. Kemudian selawat dan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan dan kita sampaikan keharibaan junjungan kita, penghulu kita, Rasul akhir zaman yang bergelar Al-Amin, artinya orang yang sangat terpercaya, berpangkatkan Habibullah, yang artinya kekasih Allah. Beliaulah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita harapkan dan kita damba-dambakan syafaat beliau kelak di hari kiamat untuk dapat membantu kita dan menolong kita agar dapat bersama dengan beliau masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga selawat dan salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan dan kita sampaikan kepada ahli dan sahabat-sahabat beliau sekalian yang telah ikut berjuang, berkorban untuk membela Rasulullah di dalam mensyiarkan dan menegakkan agama Islam, sehingga agama Islam yang mulia ini dapat tersebar dan tersyiar di atas dunia yang fana ini. Hadirin kaum muslimin hamba Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku khatib tidak lupa-lupanya untuk kembali menghimbau, menyeru dan mengajak kepada kita semua jamaah Jumat pada umumnya, dan kepada pribadi kami sendiri khususnya, marilah kita meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman yang diisi dengan keyakinan yang kuat
kepercayaan yang kokoh dan i'tikad yang bulat tertancap di dalam batin kita, semata-mata kita yakin dan percaya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketakwaan yang kita isi dengan menjalankan dan melaksanakan perintah-perintah Allah serta menjauhi segala larangan-larangan Allah. Maka dengan beriman dan bertakwa kepada Allah yang akan mengantarkan kita menjadi orang yang bahagia hidup di dunia, dan dengan beriman dan bertakwa kepada Allah yang akan mengantarkan kita menjadi hamba yang kelak bahagia ketika berada di akhirat. Dan dengan beriman dan bertakwa kita akan menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala hamba-hambanya. Dan dengan beriman dan bertakwa yang akan kelak mengantarkan kita menjadi ahli syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin hamba Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian pada kesempatan ini kami selaku khatib akan membawakan khutbah Jumat dengan tema keutamaan bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Tanpa terasa, dengan bergantinya hari demi hari, minggu ke bulan, bulan berganti bulan, kita saat ini sudah berada dan masuk di dalam bulan suci Ramadan tahun 1442 Hijriah. Maka yang pertama harus kita resapi dan kita sadari betapa pentingnya kita bersyukur kepada Allah, karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu dan melalui bulan suci Ramadan ini. Karena kita sama-sama memahami bahwa mungkin pada bulan Ramadan yang telah lalu, yang tanpa terasa, kalau kita resapi masih sebentar berlalu, dan kini sudah kembali berada di bulan suci Ramadan. Tentu pada bulan Ramadan yang lewat, kita masih bersama dengan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, orang tua kita, sahabat kita, tetangga kita, sama-sama melalui Ramadan, sama-sama melewati bulan Ramadan. Tetapi untuk bulan suci Ramadan kali ini, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah tidak mengizinkan mereka. Kemana mereka? Sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah menemui ajalnya, sudah berpulang ke rahmatullah, meninggal dunia, wafat, pindah dari dunia menuju alam kubur. Siapa mereka? Ada di antaranya mungkin orang tua kita, bapak kita atau ibu kita, saudara kita, kakak atau adik kita, sahabat kita, tetangga kita, atau orang yang kita sayangi dan yang kita cintai, atau orang-orang yang kita kenal yang berada dulu pada bulan Ramadan yang lewat masih dapat berpuasa, masih dapat melaksanakan qiyamul Ramadan. Tetapi pada bulan ini, pada kesempatan ini, mereka sudah tidak lagi diberikan Allah kesempatan. Maka yang pertama kita bersyukur kepada Allah bahwa kita masih diberikan Allah kesempatan berada di bulan Ramadan ini. Maka yang kedua, mari kita tanamkan niat yang bulat dan tekad yang kokoh dalam hati. Ya Allah,
dengan Engkau masih berikan kesempatan kepadaku berhadir di bulan suci Ramadan ini, melalui bulan suci Ramadan ini. Kuatkan imanku ya Allah, kuatkan ketakwaanku ya Allah. Aku ingin mengisi Ramadan ini dengan nilai-nilai ibadah untuk meningkatkan amalku kepadamu ya Allah, dan untuk menghapus segala dosa-dosaku kepadamu. Karena kita tidak tahu apakah kita akan masih hidup di bulan Ramadan yang akan datang. Wallahu a'lam. Hadirin kaum muslimin hamba Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian juga sebagai umat Islam di seluruh dunia, pastinya kita semua memaklumi dan memahami bahwa tidak ada bulan yang sangat diimpi-impikan kehadirannya, tidak ada bulan yang sangat dicintai kedatangannya, tidak ada bulan yang diistimewakan dari bulan lainnya kecuali bulan suci Ramadan yang saat ini kita lalui. Dan Allah memilih bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain. 12 bulan yang ada dalam satu tahun, Allah memilih bulan suci Ramadan sebagai tempat bagi kita umat Islam untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bulan yang memiliki nama, tidak ada bulan yang memiliki sebutan, banyaknya tidak terhitung kecuali bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan memiliki sebutan-sebutan yang indah, sebutan-sebutan yang mulia. Syahrul Qiyam, Syahrul Azam, Syahrul Maghfirah, Syahrul Mubarak. Banyak lagi sebutan-sebutan lain untuk bulan suci Ramadan sebagai tanda keutamaan bulan Ramadan dari bulan-bulan yang lain. Dan juga Allah memilih bulan Ramadan sebagai tempat kita melaksanakan satu ibadah yang tidak diwajibkan Allah di luar bulan tersebut, yakni ibadah saum, berpuasa. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, diwajibkan kepadamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin kaum muslimin hamba Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, dipanggil oleh Allah, diseru oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran agar kita melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini supaya kita mendapatkan nilai-nilai ketakwaan yang nantinya mengantarkan kita bahagia dan mendapatkan kemenangan. Karena Allah mengatakan innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa akan diberikan kemenangan dan kebahagiaan. Hadirin kaum muslimin hamba Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa di antara umatku yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan keikhlasan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Hadirin kaum muslimin hamba Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia.
Ada 3 amalan di dalam bulan Ramadan. Amalannya berbeda, pahala yang diberikan Allah ganjarannya sama. Ada 3 amalan di bulan Ramadan. Amalannya berbeda, pahalanya diberikan Allah sama. Yang pertama, ibadah saum, saum Ramadan. Yang kedua, ibadah qiyamul Ramadan. Dan yang ketiga, ibadah qiyamu Lailatul Qadar. Yang artinya, pertama ibadah berpuasa di bulan Ramadan. Yang kedua, ibadah melaksanakan salat tarawih di bulan Ramadan. Dan yang ketiga, ibadah mendirikan malam Lailatul Qadar. 3 amalan ini berbeda, tapi pahalanya diberikan Allah sama. Apa dia? Hadis Rasulullah mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa di antara umatku yang melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan salat tarawih di bulan suci Ramadan dengan iman dan keikhlasan mengharapkan ridha Allah, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Yang kedua, sabda Rasulullah, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adanya di 10 akhir Ramadan. Dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka Allah mengampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Dan yang ketiga, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa di antara umatku yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharapkan ridha Allah, maka diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. 3 amalan di bulan Ramadan berbeda, tapi pahalanya sama diberikan Allah. Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Hadirin kaum muslimin hamba Allah, sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, karena itu dalam hadis lagi Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanah kullaha Ramadan." Andaikan umatku tahu betapa besar keutamaan dan keistimewaan yang ada di bulan Ramadan, sungguh mereka akan mengharapkan dalam setahun tersebut hanya bulan suci Ramadan. Inilah keutamaan Ramadan yang sungguh luar biasa, tidak seperti bulan-bulan lainnya. Hadirin kaum muslimin hamba Allah, sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Karena itu, apabila kita mengkaji, apabila kita ingin mengorek bagaimana keutamaan dalam bulan Ramadan ini, sama seperti kita menimba air laut yang tidak akan kering, begitulah keutamaan-keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan. Karena itu hari ini banyak umat Nabi Muhammad yang telah berada di alam kubur menangis ingin berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Mereka sudah tidak diberi kesempatan, mereka sudah tidak diberikan Allah waktu berjumpa dengan Ramadan ini. Berbeda dengan kita hari ini. Apakah Ramadan ini akan kita lalaikan? Apakah Ramadan ini hanya akan berlalu sia-sia di hadapan kita tanpa kita isi dengan nilai-nilai kemuliaan ibadah untuk menjemput ampunan Allah dengan segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat selama ini? Mungkin kalau dosa itu berbentuk, maka banyaknya dosa yang kita perbuat tidak akan cukup bumi ini menampung. Mungkin apabila dosa itu memiliki warna, maka sungguh gelap langit ini karena banyaknya warna-warna dosa yang telah kita perbuat.
Apakah kita sia-siakan Ramadan ini? Dan apakah kita masih mengharapkan Ramadan yang akan datang, yang belum tentu kita berjumpa dengannya, yang hari ini ada di hadapan kita? Marilah kita pergunakan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan terakhir kami sampaikan sebuah hikayat. Ada seorang pemuda, bahwa hari-harinya, waktu-waktunya dalam hidupnya banyak berbuat dosa dan maksiat, banyak melakukan kezaliman dan melakukan kesalahan. Namun dengan hidayah, ketika datang Ramadan, ia pun menggelar sajadah, sujud memohon ampun kepada Allah, dan melaksanakan ibadah Ramadan dengan sepenuhnya, dengan satu harapannya, semua dosa-dosanya yang sudah bertumpuk bergunung kepada Allah diampunkan oleh Allah. Dengan keikhlasannya menjemput ampunan Allah di bulan Ramadan, maka di selesai Ramadan, setelah berlalunya Ramadan, pemuda ini menjumpai ajalnya. Lalu berjumpalah seorang ulama di dalam mimpi. Ternyata pemuda yang dulu bermaksiat kepada Allah, banyak dosanya, penuh kezalimannya, ketika memuliakan Ramadan dan mempergunakan Ramadan, dia melihat pemuda itu dalam kemuliaan dan berada di taman surga. Berada di taman surga. Subhanallah. Karena itu Ramadan yang kita lalui ini jangan sampai sia-sia. Jangan sampai Ramadan ini tidak memiliki makna kepada kita, karena ia akan pergi kalau kita tidak mempergunakannya dengan sebaik mungkin. Hadirin kaum muslimin, hamba Allah sedang jamaah Jumat yang berbahagia. Karena itu marilah kita mempergunakan Ramadan yang masih baru di hadapan kita, yang masih mulai kita start di dalam menjalankan ibadah. Masih panjang perjalanan kita dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai kebiasaan lama kita terulang. Kita umat Islam wabil khusus di Indonesia dan wabil khusus di daerah kita ini, kalau awal Ramadan semangatnya luar biasa. Masjid-masjid penuh, musalla-musalla penuh, tempat-tempat ibadah kita umat Islam penuh. Tapi ketika sudah berada di 10 pertengahan, apalagi di 10 akhir bulan Ramadan, masjid sudah kosong, musalla sudah kosong, tempat-tempat ibadah mulai kosong. Ini sesungguhnya kita tidak benar-benar menjemput ampunan Allah di bulan Ramadan. Tetapi yang harus kita terapkan, semangat dari awal, semangat di pertengahan Ramadan, dan semangat sampai habis bulan Ramadan, sehingga kita mendapatkan itqum minan nar, terbebas dari api neraka. Mudah-mudahan khutbah singkat yang khatib sampaikan ini ada manfaatnya kepada kita semua untuk kembali menumbuhkan semangat kita menjalani ibadah Ramadan yang sedang berlalu, yang sedang kita lewati saat ini, sehingga kita kelak menjadi ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nawwara qulubal arifin bi anwa'it ta'ati wal yaqin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun wa la'allakum turhamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa qala fi ayatil ukhra, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadil hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim fa'fu 'anna ya rahim fa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar.